Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa. Semoga semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita lanjutkan pelajaran kita dengan topik mengenal laboratorium sekolah. Di SD dan SMP kita mengenal ada laboratorium IPA. Maka ketika di SLTA, laboratorium IPA dikelompokkan lagi menjadi laboratorium fisika, laboratorium kimia, dan laboratorium biologi. Mari kita kenali. Yang pertama, laboratorium memiliki gedung atau bangunan lab. Ada apa di dalamnya? Yang pertama, tentu ada tempat untuk menyimpan alat dan bahan. Kadang-kadang ada yang disatukan dalam satu ruangan, yang dibedakan tersendiri antara tempat alat dan tempat bahan. Kemudian juga tersedia yang namanya lemari asam, yaitu tempat untuk menyimpan asam-asam pekat seperti asam sulfat, asam asetat, asam nitrat, dan lain-lain. Kemudian tentunya ada meja kerja. Ini adalah tempat untuk kalian praktek pada saat jadwal praktikum. Keamanan dan keselamatan kerja. Hal yang sangat penting ketika kita bekerja di laboratorium adalah keselamatan. Oleh karena itu, setiap praktikan wajib mentaati tata tertib di laboratorium. Antara lain yang pertama menggunakan APD atau alat pelindung diri seperti jas lab, kacamata pengaman, dan sepatu tertutup. Yang kedua, membaca petunjuk praktikum dengan cermat. Yang ketiga, tidak bersendaguro, makan, dan minum di laboratorium. Yang keempat, mencuci tangan dengan sabun dan air sebelum dan sesudah praktikum. Dan yang kelima, tidak menggaruk-garuk kulit yang terkena bahan kimia. Tentang penggunaan bahan kimia, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, jangan menggunakan bahan kimia yang tidak jelas labelnya. Yang kedua, jangan menyentuh bahan kimia dengan tangan. Yang ketiga, gunakan pipet untuk mengambil larutan. Dilarang memanaskan atau menguapkan cairan organik di tempat terbuka. Dan yang keempat, dilarang mencium aroma zat kimia secara langsung. Penanganan alat dan bahan kimia. Yang pertama, jika bahan kimia atau uap beracun telah memenuhi ruangan, segera lakukan evakuasi. Yang kedua, zat kimia yang tertumpah di meja praktikum atau lantai harus segera dinetralkan sebelum dibersihkan. Yang ketiga, untuk membaca tinggi larutan pada buret, posisi mata harus sejajar. Yang keempat, mengambil bahan-bahan yang menghasilkan gas berbahaya harus dikerjakan di lemari asam. Dan yang kelima, bahan kimia yang diambil tidak boleh dikembalikan ke wadah penyimpanan. Selanjutnya, ini adalah kita kenalkan beberapa alat-alat yang ada di laboratorium. Ini adalah gelas kimia yang fungsinya untuk menyiapkan larutan. Ada berbagai ukuran, mulai dari ukuran 100 ml, 250 sampai dengan 2 liter. Kemudian ini adalah labu Erlenmeyer. Fungsinya adalah untuk mereaksikan larutan dan juga untuk kegiatan titrasi. Ini juga terdiri dari berbagai ukuran. Yang berikutnya adalah gelas ukur, digunakan untuk mengukur volume larutan yang akan digunakan pada percobaan. Ada berbagai ukuran dari yang 5 mili sampai dengan 100, bahkan sampai 250 ml. Kemudian ini adalah bunsen. Fungsinya adalah untuk memanaskan. Di yang sebelah kiri adalah bunsen yang memiliki panas yang sangat tinggi, bahan bakarnya dari gas.
Sedangkan di sebelah kanan ini adalah pemanas spiritus. Kemudian buret yang digunakan untuk titrasi. Untuk memegang buret dibutuhkan statif dan klem. Sedangkan ini adalah corong yang digunakan untuk memasukkan bahan cairan ke dalam buret. Pipet. Pipet ada berbagai macam, digunakan untuk meneteskan atau mengambil larutan dengan jumlah yang kecil. Kemudian tabung reaksi digunakan untuk mereaksikan dua atau lebih zat. Tabung reaksi ditempatkan pada rak tabung reaksi. Kemudian labu ukur atau sering disebut juga labu takar. Fungsinya adalah untuk membuat larutan dengan volume tertentu, tersedia dengan berbagai ukuran. Kemudian lumpang dan alu, fungsinya untuk menghaluskan bahan agar menjadi lembut atau menjadi serbuk. Ini pun terdiri dari berbagai ukuran dan bahan. Ini bahannya adalah dari porselin. Kemudian plat tetes digunakan untuk uji reaksi skala kecil atau skala tetes. Ada yang terdiri dari 6 lubang, ada yang 9 lubang, ada yang 12 lubang. Ini adalah bahan-bahan kimia yang ada di laboratorium. Ada bahan yang berupa padatan dan ada yang berupa cairan. Untuk penyimpanan, bahan yang cair dan yang padat harus dipisahkan. Simbol-simbol berbahaya pada bahan kimia. Kita perlu mengenali simbol-simbol ini ketika mau mengambil bahan kimia di laboratorium. Yang pertama, simbol seperti ini adalah simbol untuk bahan kimia yang mudah meledak atau eksplosif. Kemudian simbol dengan gambar tengkorak adalah simbol untuk bahan kimia yang beracun atau toksik. Dan simbol api menyala pada bahan kimia adalah menunjukkan bahwa bahan kimia tersebut mudah terbakar. Sedangkan simbol silang adalah untuk bahan kimia yang mudah menimbulkan iritasi. Dan simbol ini adalah untuk bahan kimia yang bersifat korosif atau merusak. Baik, demikian saja dari kami, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.